Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Dek, ini nanti yang jarang dipakai taruh di gudang aja ya, biar gak makan tempat banyak, ujar seorang suami yang bernama Nando kepada si Yani istrinya. Mereka baru saja pindah rumah baru yang ada di dekat perbukitan, tepatnya di sebuah desa yang hawanya sejuk sekali. Mereka sudah membangun rumah itu sejak tahun lalu dan kini baru jadi. Karena Nando ini memang punya keinginan buat bangun rumah di tempat yang sejuk dan nyaman untuk ditempati. Nando dibantu supir pengangkut barang menurunkan barang-barang yang dibawanya dari rumah lamanya yang ada di kota. Sementara Yani menata sebagian barang yang kecil-kecil di dalam rumahnya, lalu beranjak membuatkan minuman buat istirahat mereka. Usai semua barang sudah diturunkan, Nando kemudian lanjut menata barang-barang yang besar. Sementara bagian kamar untungnya sudah rapi, karena Nando sebelum pindah ke sini, dia sebelumnya sudah membeli kasur baru dan sekalian menata di bagian kamarnya. Dan tinggal bagian lainnya yang menyusul hari ini. Setelah semua tertata dengan rapi, mereka pun rehat sejenak di teras yang lumayan luas dan lesehan di sana. Angin begitu sepoi meskipun siang hari, membuat keringat mereka cepat hilang, dibarengi dengan seteko es teh yang segar buatan si Yani. Dan singkat waktu, menjelang sore tiba, si sopir pengangkut pun pamit untuk pulang. Dan tak lupa Nando memberikan uang untuk jasanya tersebut. Rumah barunya itu memiliki pagar kayu di depannya karena Nando membuat seasri mungkin untuk dipandang mata. Bahkan halaman rumahnya juga bisa buat taruh mobil miliknya. Sementara motor diletakkan di garasi mini khusus di samping rumah. Dan sore hari itu, Nando dan Yani setelah mandi, mereka lanjut makan bersama dengan lauk yang tadi mereka beli sebelum datang ke situ. Karena waktu itu si Yani belum bisa untuk masak. Dan malam itu pun Yani bilang kalau dia suka dengan suasana di tempat barunya itu. Kemudian mereka pun memilih tidur lebih awal karena besok harus mengurus keperluan lainnya, termasuk izin kepindahan mereka di situ. Esok paginya, Yani segera bangun dan menyiapkan nasi goreng untuk sarapan mereka. Yani ini udah cantik, dia juga selalu memenuhi apa saja keperluan Nando. Dia juga kadang selalu manja padanya. Saat sedang sarapan, Nando ini nanti akan pergi ke balai desa setempat untuk mengurus kepindahan mereka di situ. Dek, abis ini aku mau ke balai desa. Kamu mau ikut gak? Mau apa mas? Ya mau ngurus kepindahan kita. Oh iya mas, aku ikut aja. Sekalian biar tahu daerah sini. Ya udah, makanya cepet ya. Singkatnya, usai sarapan dengan menggunakan motornya, mereka pergi menuju balai desa yang jaraknya lumayan dari rumah mereka. Mereka juga menyapa beberapa warga yang berpapasan dengannya. Sebelum mereka pindah ke situ, untungnya Nando ini udah pernah bolak-balik ke situ, jadi para warga sudah tahu tentangnya. Usai sampai di balai desa, halamannya begitu terawat dan bersih sekali, bahkan ada tamannya di situ. Saat itu Yani bilang mau nunggu di taman saja, sementara Nando akan beranjak masuk menemui kepala desa untuk mengurus kepindahannya itu. Mas, aku tunggu di taman aja ya, kamu masuk sendiri. Oh gitu, ya udah, tungguin ya. Nando pun segera masuk ke dalam sendirian, dan alhamdulillah proses kepindahan Nando itu dibantu cepat oleh si bapak kepala desa. Bahkan Nando juga disambut ramah di situ. Sementara Yani yang ada di taman, dia malah main ayunan rotan yang ada di situ. Hawanya memang begitu sejuk dan asri sekali. Dia benar-benar betah tinggal di desa itu. Namun tiba-tiba saja, ada seorang pria yang memakai baju dinas perangkat desa mendekati dirinya dan bertanya pada Yani sedang apa di situ. Permisi mbak, mbaknya sedang apa di sini? Tanya orang itu. Awalnya Yani ini gak bilang kalau dia datang sama suaminya yang sedang urus kepindahannya di situ. Dia hanya bilang begini, aku sedang urus pindahan. Yani ini sempat melongo saat melihat pria itu.
yang ternyata bernama Saipul, tertera di nama yang ada di saku bajunya. Dia kelihatan masih nampak muda dan kelihatan cakep banget. Kulitnya juga putih dan wajahnya juga mulus. Saipul kemudian memperkenalkan dirinya, begitu juga dengan Yani. Mereka pun saling berjabat tangan. Bahkan setelahnya, Saipul ini menawarkan kepada Yani untuk membantu keperluannya di situ. Namun di saat yang sama, Nando yang kala itu sudah selesai mengurusi keperluannya. Dia langsung segera menghampiri Yani yang saat itu sedang jabatan tangan dengan Saipul. Sontak Nando pun langsung berdehem, kemudian langsung menghampiri keduanya. Saipul juga sempat panik ketika Nando menjelaskan dirinya bahwa dia adalah suami dari Yani. Dia mencoba kenalan dengan Nando dan Nando pun menyalaminya, namun masih dengan tatapan seolah tak suka padanya, namun masih pura-pura senyum. Nando dan Yani pun kemudian beranjak pergi meninggalkan balai desa dan hendak pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan. Saipul hanya menatap kepergian mereka dan ternyata diam-diam Saipul ini suka dengan Yani. Dia begitu kagum dengan kecantikan Yani yang meskipun dia sudah bersuami. Selama perjalanan menuju ke pasar, Nando sempat nasihatin Yani. Dirinya itu boleh akrab sama siapapun, asalkan jangan terlalu dekat dengan lawan jenis. Namun kalau sama ibu-ibu siapapun itu boleh. Dek, kamu kan udah menikah. Iya, terus kenapa mas? Loh, kok kenapa? Ya kamu itu seharusnya jangan terlalu dekat dengan lawan jenis, dek. Boleh saja akrab, tapi jangan dekat-dekat. Namun kalau sama ibu-ibu atau perempuan sih aku nggak apa-apa. Iya mas, jawabnya singkat. Yani pun hanya mangguk-mangguk, paham mendengar ucapan si Nando. Bukan tanpa alasan Nando berkata begitu, melainkan memang dulunya si Yani ini masa lajangnya dia sering gonta-ganti pacar, atau mungkin lebih dikenal bad girl. Bahkan Yani ini punya mantan banyak sebelum menikah. Hingga sampai pada dirinya ketemu dengan Nando dan dia berjanji akan merubah sikapnya jika ingin nikah. Dan kini Nando khawatir kalau Yani ini akan kembali sifatnya seperti dulu lagi. Apalagi tadi dia melihat Saipul ini orangnya memang cakep sekali. Setibanya di pasar, mereka segera berbelanja kebutuhan memasak dan juga kebutuhan lainnya. Dan setelah semuanya telah terpenuhi, mereka langsung beranjak kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Nando bilang sama Yani kalau mungkin besok dia mungkin akan berangkat ke kantor lagi dan meminta Yani untuk menyiapkan beberapa keperluannya. Dek, mungkin besok aku akan mulai berangkat ke kantor lagi. Nanti kamu tolong siapin beberapa keperluannya ya. Iya mas, tapi aku mau masak dulu ya. Sementara Nando kemudian dia menuju halaman dan membersihkan kebun depan yang belum ketata rapi. Nando ini meskipun pindah ke desa, dia masih harus berangkat kerja ke kantor. Dan kebetulan dia dipindahkan ke cabang kantornya yang ada di daerah Situan, di dekat taman kota dari daerah itu. Dan biasanya Nando ini berangkat dengan mobilnya dan dia akan pulang malam hari dan liburnya hanya hari Minggu saja. Sementara kala itu, di dapur Yani ini malah kepikiran dengan Saipul yang tadi ditemuinya. Dia tidak menyangka ada orang secakep itu yang tinggal di desa pelosok ini. Dan usai masakan telah matang, dirinya langsung memanggil suaminya untuk makan bareng. Mas, ayo makan siang, ini udah matang. Iya deh, bentar. Sesaat kemudian, Nando pun segera menghampiri ke ruang makan dan mereka pun lanjut makan siang bersama. Memang mereka tinggal hanya masih berdua saja karena mereka belum punya momongan. Padahal usia pernikahan mereka sudah menginjak 5 tahun. Dan setelah makan selesai, mereka pun mengisi kegiatan kosong mereka masing-masing mumpung masih libur. Mereka juga nyempetin untuk mampir ke rumah tetangga yang dekat dengan rumahnya. Mereka juga pergi ke ruko penjual kebutuhan yang juga dekat dengan rumah mereka. Sementara di tempat lain, Saipul ini, dia yang kepo dengan Yani. Dia menemui si kepala desa dan berpura-pura nanya tentang orang pindahan baru itu. Si kepala desa itu menjelaskan singkat bahwa merekalah yang menempati rumah yang baru jadi itu, yang ada di sebelah timur desa.
Si kepala desa juga bilang soal Nando yang bekerja kantoran, yang kadang dia pulang larut malam karena pekerjaannya. Karena memang Nando sebelumnya sempat izin sama kepala desa, jikalau dirinya keluar masuk desa malam hari itu karena urusan pekerjaan, bukan karena seliwer-seliwer semaunya sendiri. Saipul pun hanya maguk-maguk mendengar hal itu, dan dalam benaknya kepergian Nando saat kerja adalah peluang baginya untuk menggoda Yani. Saipul mungkin nanti akan berpura-pura sosialisasi ke rumah Yani saat Nando gak ada di rumah, dan tentu pastinya niat sebenarnya hanyalah untuk ketemu sama Yani. Singkat cerita, esok paginya usai sarapan pagi, Nando segera pamitan sama Yani untuk berangkat. "Dek, aku berangkat kerja dulu ya, kamu di rumah jaga diri ya." Dengan mesra, mereka saling mencium tangan dan tidak lupa Nando mencium kening si Yani. Dia kemudian memanaskan mobilnya, kemudian segera berangkat menuju ke tempat kerjanya. Sementara Yani hanya menunggu di rumah, kadang dia bersih-bersih, kadang nonton TV, ataupun melakukan hal-hal lainnya. Dan tiba-tiba saja saat dirinya kala itu sedang nyantai di ruang televisi, tepat pukul 10, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Yani pun langsung bangkit ke depan untuk membukakan pintu itu. Usai terbuka, ternyata yang datang adalah Saipul. Yani pun kaget dengan kedatangannya itu. "Assalamualaikum, Mbak." "Waalaikumsalam, Mas. Ada apa ya Mas datang kemari?" "Ini Mbak, kedatangan saya ke sini mau menjelaskan tentang peraturan di desa ini dan hal-hal penting yang lain." "Oh, iya Mas, tapi kita bicaranya di depan aja ya. Gak enak soalnya saya lagi sendirian di rumah." "Oh iya Mbak, boleh." Akhirnya kala itu, Yani hanya menemui Saipul dan duduk di depan teras rumah dan tidak mempersilahkan Saipul untuk masuk ke dalam rumah. Tak lupa Yani menyajikan minuman untuknya. Awalnya dia tidak curiga dengan maksud kedatangan Saipul kemari, karena dia berpikir bahwa dirinya pendatang dan mungkin perlu sedikit tahu tentang kegiatan apa saja yang terjadi di desa ini. Namun meskipun begitu, tidak munafik, Yani ini juga kelihatan suka saat menatap wajah tampan Saipul yang sedang pura-pura menjelaskan beberapa hal perihal desa. Dan setelah dirasa cukup, Saipul pun pamit untuk pulang dan Yani pun mempersilahkan. Dalam perjalanan pulangnya, Saipul nampak kecewa karena percobaan pertamanya itu tidak berjalan mulus. Dia memang diterima, namun dia hanya duduk di depan teras rumahnya, tidak disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Namun dia tetap tidak akan menyerah. Dia akan mencoba berkali-kali agar Yani ini kepincut dengannya. Dia akan mengeluarkan jurus playboynya dalam menggoda wanita. Singkat waktu, ternyata benar apa ucapan yang Saipul katakan. Di hari-hari berikutnya, usai keberangkatan Nando ke kantor dalam seminggu, Saipul ini bisa datang sampai 4 kali ke rumah si Yani. Bahkan kini Saipul sudah dipersilakan untuk masuk ke ruang tamu di dalam rumahnya. Dan ada saja pembahasan Saipul untuk si Yani yang pura-pura bahas tentang perihal desa ini. Padahal sebenarnya kalau pengenalan itu sudah lebih dari cukup 2 kali pertemuan saja, tapi tidak dengan ini. Hingga suatu hari, saat Saipul datang lagi ke rumah Yani, dia ini memuji-muji Yani dan membuatnya tersipu malu. Entah kenapa Yani juga mulai ada rasa pada Saipul karena sering disamperin terus-menerus. Dan hari itu, saat Saipul datang ke rumahnya lagi, padahal sedang hujan deras, dia tetap nekat datang dengan menggunakan payung pergi menuju ke rumah Yani. Yani yang mendapati Saipul di depan teras rumah pun segera menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Dan kala itu Yani membuatkan teh hangat agar Saipul tidak kedinginan. Padahal semenjak Saipul sering datang ke rumah Yani, diam-diam tetangganya itu selalu memperhatikan mereka. Ternyata tetangganya itu tahu soal kelakuan atau sifatnya Saipul yang memang sering genit sama perempuan. Padahal dia adalah perangkat desa, dalam artian dia orang terpandang di desa. Dan hal itu membuat para tetangganya menggunjing Yani. Kok bisa-bisanya gak ada suami di rumah, malah menerima tamu lelaki yang bukan murimnya dan bahkan disuruh masuk. Dan tetangganya itu berniat untuk memberitahukan hal itu nanti pada si Nando. Memang selama ini kedatangan Saipul ke rumah tidak pernah sekalipun Yani menceritakan pada suaminya.
Sementara kala itu di dalam rumah Yani, kala hawa sedang dingin-dinginnya, Saipul ini terus saja pura-pura muji Yani dan membuat si Yani tersipu malu. Setelahnya dia pura-pura jatuhin sendok dari gelas. Dan saat Yani hendak mengambilkan sendok itu, Saipul juga pura-pura mau ambil dan tangan mereka pun saling bersentuhan. Yani pun kaget dan menatap wajah tampan Saipul yang begitu dekat kala itu. Saipul juga gak lepasin tangannya itu. Dia malah merayu Yani dan berkata kalau dia itu cantik banget. Tangan Saipul juga beralih mengelus pipi Yani. Yani juga hanya diam saja seakan mau-mau saja. Hingga pada akhirnya kedua insan itu pun hilaf. Saipul mengajak Yani untuk melakukan hubungan intim terlarang. Dan kala itu, Yani malah mengajak ke kamar mandi. Dan mereka melakukan hal itu di sana. Sungguh, perilaku yang tidak senonoh dilakukan oleh kedua manusia yang tidak tahu diri. Dengan suara berisiknya hujan di luar membuat samar-samar suara dari dua insan yang sedang bergumul mesra melakukan hubungan terlarang. Sekeras apapun mereka berteriak, tidak akan kedengaran sampai luar. Usai beberapa saat setelah usai melakukan hubungan terlarang itu, Yani malah merasa puas dan gak menyesal. Saipul pun mengucapkan terima kasih dan segera pamit pulang dan seolah Yani ini tiba-tiba malah jadi manja sama Saipul. Singkat cerita, suatu hari saat Nando ini sedang libur dan kala itu istrinya sedang pergi ke pasar sendirian, Nando ini jalan-jalan di halaman. Dan tiba-tiba dia dipanggil oleh salah satu tetangganya, seorang ibu-ibu yang bernama Bu Darmi. "Mas Nando." "Iya Bu, ada apa?" "Sini Mas, saya mau ngomong sebentar." Akhirnya Nando pun berkunjung ke rumahnya Bu Darmi. Dan dengan bisik-bisik sambil melihat ke sekeliling takut ada Yani, Bu Darmi menjelaskan secara singkat tentang apa yang dilihatnya itu. "Gini Mas Nando, kemarin-kemarin Mas Saipul itu sering banget datang ke rumahnya Mas Nando menemui Mbak Yani. Apakah Mas Nando sudah tahu?" Nando yang baru tahu hal itu pun dia langsung kaget dan bertanya apakah itu memang benar. "Masa sih Bu? Istri saya kok gak pernah cerita sama saya?" "Beneran Mas, saya loh sering banget lihat Saipul itu datang terus ke rumah dan berduaan sama Mbak Yani." Kemudian setelahnya Bu Darmi pun memberikan pesan untuk Mas Nando. "Gini Mas, bilangin itu si Mbak Yani jangan deket-deket sama Mas Saipul. Soalnya dia itu orangnya dikenal suka rayu-rayu cewek dan dia memanfaatkan kegantengannya itu untuk menggoda cewek sana sini." "Ya udah Bu, terima kasih banyak ya atas informasinya. Nanti saya akan coba langsung tanyakan dan menasihati istri saya sendiri." "Iya Mas, sama-sama." Setelahnya Nando pun kembali ke rumah dan dia duduk di ruang tengah sambil nonton televisi menunggu kepulangan Yani dari pasar. Dan malam harinya saat sedang makan bareng, Nando ini mendadak lesu dan Yani pun menanyakan keadaan suaminya kenapa tiba-tiba bersikap seperti itu. Lantas Nando langsung menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Bu Darmi tadi. Yani yang mendengar pernyataan itu dari suaminya langsung, dia kaget ditanyai seperti itu. Akhirnya dia pun panik dan dia hanya bilang kalau Saipul datang ke rumah untuk menjelaskan soal desa ini. Dalam benaknya Nando ini berucap, "Halah, penyuluhan macam apa yang Abri lakukan tiap hari? Cih." Nando yang merasa tidak puas dengan jawaban Yani, akhirnya dia memilih meninggalkan Yani sendirian dan pergi ke kamar. Dia yakin pasti Yani menyembunyikan sesuatu darinya. Yani pun panik melihat perubahan sikap suaminya. Dia takut ketahuan sama suami soal dirinya yang telah indehoi dengan Saipul. Hingga suatu hari, Nando yang masih bad mood, dia merencanakan sesuatu untuk mengungkap apa yang dilakukan Saipul di rumahnya saat dirinya itu sedang pergi. Dan tibalah di hari itu, saat hari sedang hujan lagi, dan Nando telah berangkat ke kantor, namun hanya pura-pura karena dia akan balik lagi nantinya. Dia hanya bertaruh menduga kalau Saipul akan datang ke rumah saat di hari sedang hujan. Dan ternyata taruhannya itu memang benar. Meskipun Yani ini udah diperingati oleh suaminya, dan Yani juga sudah memperingatkan Saipul untuk tidak keseringan datang ke rumahnya. Namun Saipul tetap masih nekat datang ke rumahnya waktu hujan tiba. Seperti biasa, Saipul meminta jatah hangat-hangatan dengan Yani.
Awalnya Yani menolak karena takut ketahuan sama suaminya. Karena akhir-akhir ini Nando mulai curiga. Namun setelah kena rayuan dan bujukan dari Saipul, Yani dan Saipul pun malah anget-angetan di dalam kamar mandi rumahnya. Sungguh dua insan yang tidak tahu diri. Bersamaan dengan itu, Nando yang ada di kantor, dia mendapatkan kabar dari Bu Darmi. Yang ternyata Bu Darmi ini telah bekerja sama dengan Nando. Bu Darmi mengabarkan kalau Saipul itu datang lagi ke rumah si Yani, padahal hari sedang hujan. Nando yang mendapat pesan itu, dia segera bergegas izin untuk pulang lebih awal. Singkatnya karena hujan sedang deras-derasnya, membuat suara mobil Nando yang terparkir di luar tidak terdengar. Dia yang melihat sandal orang lain ada di depan rumahnya, mendadak dia murka melihat itu. Dia masuk ke dalam rumah dengan segera mencari keberadaan Yani diam-diam. Dan saat dirinya itu melewati depan kamar mandi, dia dikejutkan dengan suara desahan istrinya yang entah lagi anget-angetan sama siapa. Sontak Nando pun langsung mendobrak pintu kamar mandi tersebut dengan kuatnya, hingga akhirnya engsel pintu itu terlepas. Dan pintu yang terlepas itu mengenai punggung Saipul yang sedang telanjang bulat. Saipul dan Yani juga terkejut akan kemunculan Nando di rumah. Tanpa aba-aba, Nando langsung menghajar Saipul sambil mengeluarkan kata-kata sucinya. "Bajingan, bangsat, dasar babi kalian berdua." Saipul kala itu tak sempat melawan. Wajahnya pun menjadi bualan-bualan pukulan dari Nando. Sementara Yani yang ketakutan, dia sambil menjerit segera memakai handuk dan memohon maaf sama Nando. Namun Nando tidak memperdulikannya. Setelah Saipul tidak kelihatan berdaya, Nando menyeret paksa Saipul yang masih telanjang bulat ke depan rumah meski masih hujan. Bu Darmi yang melihat kejadian itu langsung memanggil beberapa warga untuk datang. Meskipun masih hujan, para warga langsung berkumpul dan akhirnya dibantu Bu Darmi sebagai saksinya. Saipul pun dibawa ke balai desa dan dia diarak warga. Dan dia akan disidang serta akan dilaporkan ke pihak berwajib. Hingga pada akhirnya Saipul pun ditahan. Begitu juga dengan Yani. Hari itu juga Nando menalak Yani dan memanggil orang tuanya Yani ke sana untuk membawa pergi si Yani dari rumah itu. Singkatnya setibanya orang tua Yani di sana, mereka merasa kecewa pada kelakuan anaknya sendiri. Namun Nando ini tidak menyalahkan mertuanya karena itu semua memang salah dari anaknya sendiri, bukan mertuanya. Dan hari itu Nando resmi menjadi duda karena telah menceraikan si Yani. Singkat waktu, usai berminggu-minggu berlalu, namun sakit hati Nando atas pengkhianatan istrinya itu masih belum sembuh. Malam itu Nando yang ada di dalam kamar, dia memikirkan tentang pembalasan dendamnya itu dan dia berniat untuk pergi ke dukun. Akan tetapi, Nando tidak tahu rumah dukun itu. Akhirnya dia mulai mencari tahu, dia pun menghubungi teman lamanya yang masih menyimpan kontaknya. "Iya Londo, ada apa? Tumben banget telepon. Apa kabar kamu di sana?" tanya temannya di seberang telepon. "Baik, alhamdulillah. Ini aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apakah kamu tahu soal dukun? Dan juga apakah kamu tahu tempat dukun itu di mana?" tanya Nando tanpa basa-basi. "Oh, iya aku tahu, Duk. Nanti aku share log lewat chat ya. Tempatnya kebetulan aku tahu, tapi lokasinya jauh dari tempat tinggalmu sekarang, Duk." "Iya, nggak apa-apa. Makasih banget ya. Meskipun jauh, pasti aku akan tetap datengin." Setelah itu mereka menutup sambungan teleponnya dan temannya itu langsung mengirimkan alamat dukun itu. Untungnya temannya itu tidak terlalu kepo dengan urusannya. Nando pun segera beranjak untuk tidur dan rencananya dia akan mendatangi dukun itu besok dan dia akan cuti kerja dulu. Keesokan paginya, Nando bangun dan dia bersiap-siap untuk sarapan serta mandi karena setelahnya dia akan pergi menuju ke dukun yang sudah dikasih tahu alamatnya semalam oleh temannya. Setelah semuanya sudah selesai, Nando pun segera pergi dengan menggunakan mobilnya itu. Perjalanan menuju ke dukun itu cukup jauh karena tempatnya itu berada di daerah lain. Sekitar 3 jam perjalanan dia tempuh hingga akhirnya beberapa saat kemudian Nando pun sampai juga di tempat dukun itu. Setibanya di rumah dukun itu, Nando langsung menyambangi rumahnya. Dan setelah pemilik rumah itu keluar, Nando langsung disuruh untuk masuk terlebih dahulu.
Si kakek dukun itu mengenalkan dirinya bahwa dia bernama Babejo. Apa keperluanmu datang kemari? Saya mau memakai jasa Mbah untuk menyantet mantan istri dan selingkuhannya, Mbah. Saya ingin mantan istri saya itu tidak laku, Mbah, dengan cowok manapun. Sementara selingkuhannya itu buat dia semenderita mungkin, Mbah. Apakah kamu punya fotonya? Nando lalu meraih tasnya dan mengambil foto yang sudah dia cetak. Kala itu dia mendapatkan foto Saipul dari balai desa yang kemudian dia cetak. Begitu juga dengan foto Yani yang saat itu masih disimpan di galeri HP Nando. Setelahnya kedua foto itu diberikan kepada Mbah Bejo dan Mbah Bejo pun menentukan mahar kepada Nando. Tapi sebelum itu, kamu harus membayarku terlebih dahulu 10 juta. Baik, Mbah, berapapun akan saya bayar. Kalau begitu, kita langsung saja sekarang untuk melakukan ritualnya. Baik, Mbah. Mereka pun kemudian masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di rumahnya Mbah Bejo. Di dalam ruangan itu, Mbah Bejo langsung membakar kemenyan dan sudah ada beberapa sesajen yang tertata di sana. Lalu Mbah Bejo mengambil 2 boneka pocongan karena yang satu sebagai perantara Yani dan yang satunya lagi untuk perantara Saipul. Yang pertama Mbah Bejo akan melakukan ritual untuk Saipul terlebih dahulu. Mbah Bejo kemudian mulai mengasapkan boneka pocongan itu di atas asap kemenyan sembari menjampi-jampinya. Sesekali Mbah Bejo menusuk-nusuk boneka itu dengan jarum. Setelahnya Mbah Bejo mengirimkan sosok ke dalam boneka itu yang nantinya dia akan mengganggu Saipul. Kesiur angin kencang datang masuk ke dalam ruangan, membuat Nando terkejut karena bersamaan dengan datangnya angin itu, ada juga sebuah asap hitam yang tiba-tiba ikut muncul di dalam ruangan itu. Asap itu kemudian masuk ke dalam boneka pocongan yang sedang ditusuk-tusuk oleh Mbah Bejo. Nando yang melihat itu pun hanya merinding. Anehnya ketika boneka pocongan yang sedari tadi ditusuk dan dicambi-cambi itu, tiba-tiba di bagian kakinya itu mendadak lebam dan berbintik merah seakan ada darah yang keluar dari boneka itu. Setelahnya boneka itu diikatkan dengan foto Saipul dengan tali dan diikat erat-erat di bagian perutnya sembari dijampi-jampi. Dan beberapa saat kemudian, Mbah Bejo lanjut mengambil boneka pocongan yang untuk perantara Yani. Sama seperti boneka pertama, dia diasapkan di atas kemenyan sambil merapalkan beberapa mantra. Kali ini boneka sebagai perantara Yani itu disiram dengan kembang air 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Bejo. Sesaat kemudian sebuah asap berwarna putih datang menghampiri ke dalam ruangan dan masuk ke dalam boneka itu. Setelahnya foto Yani juga diikat dengan boneka pocongan tersebut dan dibacakan mantra lagi. Kemudian Mbah Bejo mengajak Nando ke belakang rumah Mbah Bejo untuk mengubur dan menggantungkan boneka pocongan itu. Mari ikut dengan saya. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju ke halaman belakang rumah Mbah Bejo. Ternyata di belakang rumahnya itu ada kebun dan di sana juga ada pohon besar. Kemudian Mbah Bejo menggali tanah di kebun itu dan boneka pocongan untuk Saipul itu dikubur di tanah. Sementara boneka untuk Yani, boneka itu digantung di pohon dengan dipaku dengan kuat. Kala itu Nando merinding karena tiba-tiba kesiur angin kencang datang menghampiri ke kebun itu. Dan setelah selesai mereka pun kembali ke rumah Mbah Bejo. Singkat waktu, usai ritual telah selesai dilakukan, Nando pun segera pamit dan semenjak hari itulah, dia selalu menunggu kabar dari Yani dan Saipul. Dan tak berselang lama, benar saja apa yang diharapkan oleh Nando. Beberapa hari setelahnya, Saipul ini katanya di sel selalu mendapatkan teror-teror dari sosok tak kasat mata dan membuat dirinya itu mendadak menjadi stres berat. Bahkan dia juga dibully oleh tahanan lainnya, membuat dirinya semakin kacau mentalnya. Kala itu Saipul yang ada di dalam sel penjara malam hari, tiba-tiba saja dia melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam selnya itu. Sesaat kemudian asap hitam itu berubah wujud menjadi sosok tinggi besar sangat menyeramkan. Dia juga langsung terperanjat kala itu, membuat teman-temannya heran melihat dirinya yang ketakutan. Dia sampai menenggelamkan kepalanya di balik kedua kakinya yang ditekuk. Namun sesaat kemudian sosok itu pun menghilang begitu saja dari hadapannya. Dan yang bisa melihat itu hanyalah Saipul saja. Tahanan yang lainnya tidak melihat itu.
Di malam hari yang lain, Saipul yang kala itu sedang tidur di dalam selnya itu, dia bermimpi buruk. Saat itu dia bermimpi di dalam sel sendirian, dan tiba-tiba dia didatangi sosok menyeramkan yang dia lihat semalam. Kemudian sosok itu memegang kaki Saipul dengan erat sekali, sehingga dia pun merintih kesakitan kala itu. Tidak hanya itu, Saipul pun kaget kala sosok itu tiba-tiba saja meludahi tubuhnya. Sosok itu pun mengancam Saipul dengan ucapan yang membuat Saipul merasa ngeri dan takut. Mulai sekarang, hidupmu akan sengsara dan menderita karena kelakuanmu sendiri yang kamu lakukan dahulu. Sontak Saipul pun berteriak mendengar ucapan itu. Seketika sosok itu pun pergi menghilang lagi entah kemana, menghilang dari hadapan Saipul. Dan bersamaan dengan itu, Saipul langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dia langsung terduduk dengan napas yang tidak beraturan. Kala itu membuat para napi yang lain merasa terganggu. Woi, berisik teriak-teriak. Maaf bang. Saat itu Saipul pun mencoba untuk mengatur napasnya yang tidak beraturan. Dia pun melamun memikirkan mimpinya itu. Dan tiba-tiba saja Saipul merasakan sakit pada kedua kakinya. Dan saat dilihat, ternyata kakinya itu mendadak lebam seketika. Dia pun merintih kesakitan. Namun tidak hanya itu, dia juga merasa sakit pada bagian perutnya. Rasanya seperti dililit kencang sekali. Di bagian tangannya juga merasa seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Dia pun semakin merintih kesakitan. Teriakannya itu membuat para napi yang satu sel dengannya itu terbangun karena terganggu. Ada apa sih teriak mulu dari tadi? Berisik, berisik. Namun beberapa dari yang lainnya juga kaget ketika melihat luka lebam di tangan dan bintik-bintik merah di tubuh Saipul. Namun setelahnya mereka tidak memperdulikan lagi hal itu dan memilih lanjut tidur. Sedangkan Saipul masih terus merintih kesakitan sambil menjaga suaranya agar tidak mengganggu tahanan lainnya. Keesokan paginya, tubuh Saipul lemas sekali, wajahnya pucat pasi. Teman-temannya yang sudah bangun pun hanya diam saja melihat dirinya tidak ada belas kasih sama sekali. Beberapa saat kemudian petugas datang untuk memberikan sarapan kepada mereka dan Saipul meminta tolong padanya. Akhirnya kala itu Saipul pun dibawa ke klinik yang ada di kantor kepolisian. Saat itu juga Saipul langsung diperiksa. Akan tetapi setelah diperiksa, dia tidak dicap menderita sakit apapun. Dokter akhirnya hanya memberikan vitamin dan obat pereda sakit serta obat panas. Setelahnya dia dibawa kembali ke sel lagi untuk istirahat. Hari itu dia tidak nafsu makan karena menahan rasa sakit yang dideritanya itu. Akhirnya sarapan bagian milik Saipul itu malah diambil oleh temannya yang lain dan dia masih kelaparan karena tidak mendapatkan makanan. Saipul pun hanya rebahan. Dia merasa lemas sekali tubuhnya karena semalam dia tidak tidur. Akhirnya dia pun terlelap tidur kala itu. Beberapa hari kemudian, saat malam hari, Saipul sudah lebih baik, namun dia masih kadang merasakan nyeri dan sakit pada bagian tertentu. Teman-temannya selalu menghina dan memusuhi dirinya. Karena semakin lama Saipul ini badannya bau busuk sekali karena luka bintik-bintik merah dan juga bernanah yang muncul dari tubuhnya. Saipul pun merasa tidak enak, tapi mau bagaimana lagi, mereka memang tinggal bersama di sel itu. Malam itu, Saipul mendadak merasakan pusing kepalanya dan pandangannya rabun berkunang-kunang. Dan sesaat dia melihat ada sosok tinggi besar yang ada di dalam mimpinya itu berada di hadapannya tepat di pojok jeruji besi sel itu. Sontak dia terperanjat dan langsung ketakutan. Jantungnya langsung berdebar seperti dipompa. Keringat dingin mulai mengucur membuat temannya itu heran dengan tingkah lakunya yang aneh itu. Sesaat kemudian Saipul yang tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya dia pun terjatuh pingsan. Lah, malah pingsan dia? Udah biarin aja, bentar lagi juga sadar. Ucap para tahanan yang lain yang tidak peduli padanya. Beberapa saat kemudian akhirnya Saipul pun tersadar. Namun dia masih merasakan pusing sekali kepalanya. Akhirnya dia masih tetap rebahan memulihkan tubuhnya itu. Singkatnya di hari-hari berikutnya, Saipul mendapatkan giliran piket untuk membersihkan kamar mandi. Dia pun mencoba kuat melawan rasa sakitnya itu. Kakinya yang lebam, perutnya yang sakit, dan sekujur tubuhnya yang dipenuhi dengan bintik merah bernanah. Saat itu dia malah dibentak oleh temannya yang lain untuk membersihkan kamar mandi. Dia berjalan dengan lemas dan lesu, sembari menahan rasa sakitnya itu. Saipul pun beranjak membersihkan kamar mandi.
Dan parahnya, dia mendapatkan waktu membersihkan kamar mandi waktu malam hari. Dan dia hanya sendirian saat itu. Tiba-tiba saja, dia dikagetkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandi. Namun, tidak ada suara orang sama sekali di dalamnya. Saipul yang penasaran pun mencoba mendekat ke suara pintu yang diketuk itu. Akan tetapi saat dibuka, dia kaget karena di dalam itu tidak ada siapapun. Padahal tadi dia dengar jelas ada yang mengetuk pintu dari dalam. Seketika dia pun takut dan langsung merinding. Dia benar-benar sudah merasa stres, diteror kesana kemari dan terus-terusan. Hingga ujung-ujungnya, Saipul ini memutuskan untuk bunuh diri, meminum pembersih kloset saat dirinya disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Bahkan jasadnya pun ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saipul meninggal dengan tragis akibat tulahnya sendiri. Sementara kabar Yani, dia tak jauh beda dengan Saipul, namun masih mending baginya dia mendapatkan teror waktu malam hari, namun tidak setiap harinya, hanya beberapa waktu tertentu. Tapi hal itu sudah bisa membuat dirinya ketakutan. Suatu malam Yani yang sedang ada di dalam kamar, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Akhirnya dia pun bangkit untuk membukakan pintu itu, karena dia kira itu ibu atau adiknya. Namun saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dirinya ketika yang dia lihat di hadapannya adalah sosok kuntilanak yang sudah berdiri tepat dengan wajah yang sangat mengerikan. Yani pun teriak sejadi-jadinya hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Dia terkapar di lantai sampai pagi hari. Dan pagi harinya, ibunya yang menemukan dirinya itu langsung teriak. Bapaknya langsung datang mengangkat tubuh Yani dan diletakkan di atas kasur. Hingga beberapa saat kemudian, Yani pun tersadar usai dioleskan minyak kayu putih oleh ibunya. Setelahnya ibunya pun membuatkan teh hangat untuknya agar dirinya lebih merasa tenang. Singkat cerita, malam harinya Yani pamitan pergi kepada orang tuanya dan dia berniat pergi ketemuan bersama temannya. Yani pun pergi mengendarai motornya sendirian menuju ke sebuah kafe. Ternyata teman perempuan Yani itu membawa teman laki-laki. Yani langsung jatuh cinta dengan laki-laki itu karena pria itu sangat tampan dan membuat Yani langsung tertarik padanya. Namun tidak dengan lelaki itu, dia merasa cuek dan tidak tertarik sama sekali dengan si Yani. Padahal dulunya semua laki-laki selalu tertarik dengannya. Namun entah kenapa kali ini tidak berlaku. Hingga setelah kumpul dengan teman-temannya sampai larut malam, akhirnya Yani pun bergegas untuk pulang ke rumah. Dan malam itu dia tidak takut pulang sendirian naik motornya. Di perjalanan pulang dia merinding kala hembusan angin kencang membuat dirinya kedinginan. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Akhirnya Yani pun melihat ke arah spion motor dan dia terkejut ketika mendapati sosok kuntilanak terbang mengikutinya dari belakang. Dia pun ketakutan dan berteriak. Akhirnya karena terkejut, Yani pun langsung melajukan motornya itu dengan kecepatan tinggi. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya tibalah Yani sampai di rumah dan untungnya sosok itu sudah tidak mengikutinya lagi. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah dan beranjak tidur ke kamar dan langsung sembunyi di balik selimut. Kala itu Yani tertidur dan dia mengalami mimpi buruk. Dia tengah merias wajahnya tepat di depan kaca. Akan tetapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur penuh dengan darah dan nanah muncul di depan cermin. Seketika tubuh Yani langsung terbujur kaku dan dia terdiam saja tidak bisa bersuara sama sekali. Dan setelahnya sosok itu meniupkan sesuatu ke wajah Yani dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang entah kemana. Dan setelahnya Yani pun sudah bisa bergerak lagi. Dia terperanjat dan di saat yang bersamaan dia pun terbangun dari tidurnya. Yani langsung panik dan dia segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamarnya. Bahkan dia juga melihat ke cermin riasnya, namun tidak ada apa-apa di sana. Tak terasa ternyata saat itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Akhirnya malam itu pun Yani tidak bisa lanjut tidur lagi. Dia masih mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Akhirnya Yani memutuskan untuk main HP saja. Dia mencoba chat laki-laki yang semalam. Dia mendapatkan nomor HP-nya itu dari temannya. Karena saat dirinya minta dia tidak dikasih. Sesaat kemudian tiba-tiba saja dia merasakan gatal pada wajahnya.
Akhirnya dia pun mencoba menggaruk wajahnya sendiri. Dan dia dikejutkan dengan kemunculan beruntusan pada wajahnya sendiri. Segera Yani pun langsung bangkit dan menuju ke kaca riasnya. Dan kala itu dia melihat banyak sekali beruntusan di wajah, padahal sebelumnya tidak ada. Hembusan angin tiba-tiba masuk ke dalam kamar malam itu membuat dia semakin merinding. Dan terjadilah apa yang ada di dalam mimpinya itu. Saat Yani sedang bercermin, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang muncul di depan cerminnya. Namun kali ini sosok itu tidak meniupkan apa-apa. Karena takut dan kaget melihat sosok yang sama di dalam mimpinya itu, akhirnya Yani pun langsung ambruk pingsan. Keesokan paginya, Yani tersadar dan dia mencoba untuk bangkit. Dan saat bangkit, dia langsung menghadap ke arah cermin yang ada di depannya. Sontak Yani pun langsung berteriak ketika melihat wajahnya sendiri. Kala itu Yani tidak menyangka kalau wajahnya itu dipenuhi dengan jerawat di seluruh wajahnya dengan bentuk yang besar-besar sekali. Tidak hanya besar, akan tetapi jerawatnya itu berdarah dan juga bernanah, serta baunya busuk sekali. Yani pun segera berteriak memanggil ibunya. Dan beberapa saat kemudian ibu dan bapaknya itu pun datang menghampiri dirinya ke dalam kamar. Mereka juga kaget kala mendapati wajah anaknya yang hancur itu. Ya Allah Yani, kenapa wajahmu jadi begini nak? Akhirnya pagi itu Yani dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya untuk diperiksakan kondisi wajahnya itu. Namun setelah diperiksa oleh dokter berkata bahwa Yani tidak menderita sakit apa-apa. Padahal jelas-jelas Yani ini merasakan gatal yang teramat dan perih. Dokter hanya memberikan salep gatal dan obat anti jamur kulit saja. Setelahnya mereka pun kembali pulang ke rumah. Singkat waktu, bahkan kabarnya ketika Yani mencoba untuk mendekati laki-laki manapun dengan modal parasnya yang cantik itu, tapi kini sudah tidak cantik. Semua lelaki yang didekatinya itu tidak mau dengannya. Bahkan pernah juga Yani ini dijodohkan dengan kenalan orang tuanya, namun calonnya itu menolak usai dipertemukan dengan Yani. Dan kini Yani nggak bisa nikah lagi karena selalu gagal dan dia akan menjanda selama mungkin dan entah sampai kapan. Hingga hal itu membuat Yani kini setiap harinya hanya di rumah saja. Dan dia jadi orang yang kurang waras karena dia selalu menangis dan juga kadang ketawa sendiri dan teriak-teriak sendiri. Orang tuanya pun turut prihatin dengan keadaan anaknya sendiri. Namun itu semua memang karena tulah atas perbuatannya dulu. Sementara di tempat lain, Nando ini dia sudah menemukan pasangan yang baru yang insya Allah lebih setia daripada Yani. Bahkan beberapa bulan setelah pernikahan, istri barunya itu langsung positif hamil. Dan semenjak itu, Nando benar-benar merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Sampai nanti anak mereka akan terlahir di dunia. Dan Nando juga puas setelah mendengar kabar tentang si Saipul dan si Yani. Dendam dan rasa sakit hatinya itu telah terbalaskan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan terhindar dari segala macam malapetaka. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.